Cik, mawar sekuntum jangan disentuh, tajam durinya rapuh kelopaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan kita panjatkan. Kita masih bisa bertemu kembali di ruang virtual pagi hari ini dalam rangka mendengarkan mendengarkan suara anti korupsi dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan menyuarakan suara anti korupsinya adalah seorang ahli pengelola pengadaan dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Beliau adalah Pak Andreas Simamora. Selamat pagi, Pak Andreas. Pagi Pak Setio, Master. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, luar biasa Pak, tetap semangat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bagaimana cuaca di Kabupaten Minahasa Tenggara nih hari ini? Ya, Cerah memang kah? saat ini agak berawan ya Pak, jadi Agak deg-degan juga berawan. jangan putus. Atau kayak lagu tadi, Pak, semalam habis hujan. Iya, Ya, tapi mudah-mudahan meskipun tidak terlalu cerah, hati kita tetap cerah ya, Pak. Pikiran kita tetap cerah supaya bisa jernih, bisa menjalankan pengadaan barang jasa kita semakin baik ke depan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, ubur-ubur ikan lele, biar nggak pada kabur karena bertele-tele, kita langsung saja dengarkan paparan dari Pak Andreas Simamura. Waktu dan tempat silakan. ya. Izin share screen ya Pak. Kita udah pakai 2 akun. Silakan, Bang Andreas. Ya. Dan di kesempatan ini juga Ketua, saya melibatkan istri tercinta Pak. Jadi penyuluh anti korupsi atau calon penyuluh anti korupsi paling pertama itu keluarga lebih dulu. Boleh di-share dulu, Mah? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam pengadaan, dan salam anti korupsi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali lagi bersama-sama pada waktu ini untuk pelaksanaan bagi saya sebagai calon paksi melakukan praktik penyuluhan anti korupsi yang juga berasal dari perkumpulan insan pengadaan anti korupsi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Satio, Master Satio. Nama saya Andreas Simamora, fungsional pengelola pengadaan dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Motivasi saya mengikuti paksi yang diselenggarakan LSP KPK adalah ingin mengaktualisasikan 9 nilai-nilai integritas ke dalam lingkup pekerjaan sebagai fungsi pengadaan. Untuk bersingkat waktu, maka saya akan mencoba menjawab terhadap pertanyaan mengapa pengelola pengadaan layak jadi paksi. Next. Data dan fakta korupsi di pengadaan barang jasa. Next. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan masalah yang serius yang terus berulang dan merugikan negara secara signifikan. Berikut adalah data dan fakta terkini yang menggambarkan situasi tersebut. Pertama, berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, terdapat 1.586 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada 2016 hingga 2022, dengan total kerugian negara mencapai 19,5 triliun. Kedua, pada tahun 2024, KPK menangani 154 kasus korupsi dengan 68 kasus terbanyak berasal dari sektor PBJ. Jumlahnya berkurang 7 kasus dari 2023 yang terdapat 161 kasus. Pada 2024, mayoritas tindak pidana korupsi dijumpai di instansi kementerian atau lembaga yaitu 40 kasus. Kemudian tindak pidana di BUMN atau BUMD ada 38 kasus. Di pemerintah kabupaten kota terdapat 30 kasus dan pemerintah provinsi terdapat 27 kasus. Jika dilihat menurut profesi pelaku korupsi pada tahun lalu, paling banyak dilakukan oleh pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4, yakni sebanyak 61 kasus. Next. Sekilas dapat dilihat gambaran grafik penanganan kasus korupsi oleh KPK. Sekali lagi, pengadaan barang jasa tertinggi ada dengan 68 kasus, diikuti oleh gratifikasi
63 kasus, pungutan atau pemerasan 16 kasus, TPPU 6 kasus, dan terakhir merintangi penyidikan 1 kasus. Next. Contoh kasus pada bulan Mei. Dengan judul baru sehari jadi tersangka korupsi, Kepala Dinkes Karanganyar masuk rumah sakit. Bagaimana nasib proses hukumnya? Judul ini diambil dari web radarsolo.jawapos.com. Penetapan status tersangka dalam berita ini berkaitan dengan dugaan kasus korupsi dan suap pengadaan Alkes tahun 2023 yang tengah diusut Kejaksaan Negeri Karanganyar. Proyek pengadaan pada tahun 2023 itu menelan anggaran sebesar 13 miliar. Selain P yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Kejari juga menetapkan A sebagai tersangka. A adalah pejabat pengadaan Alkes di Dinkes Karanganyar. Diduga A yang mengatur seluruh proses pengadaan Alkes dengan memanipulasi sistem e-katalog mulai dari penyusunan dokumen sampai penyalurannya. Modusnya dalam pengadaan yaitu merekayasa sistem katalog yang seharusnya fair, kemudian dimanipulasi untuk mengarahkan pengadaan pada pihak tertentu. Next. Dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek Kejagung nyatakan sudah tahap penyelidikan. Judul ini diambil dari official account Liputan 6 dari YouTube. Pada berita ini disampaikan bahwa diduga terjadi persekongkolan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian atau rasionalisasi penggunaan Chromebook sebagai alat TIK. Padahal pengadaan tidak sesuai kebutuhan dikarenakan pada tahun 2019 sudah dilakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook yang ternyata tidak efektif karena tidak seluruh wilayah Indonesia memperoleh internet yang bagus. Kerugian diduga hampir 10 triliun. Next. Kasus pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Judul ini diambil dari Harian Kompas cetak, ya, YouTube juga. Pada berita ini disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 ex mantan pejabat Kominfo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga tahun 2024. Modusnya, PPK menetapkan perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Dokumen pengadaan atau spesifikatif disusun diarahkan hanya kepada salah satu perusahaan tertentu. HPS tidak menyusun sendiri oleh PPK. Dampaknya, akibat PDN atau Pusat Data Nasional gampang diretas sehingga beberapa waktu lalu layanan publik mengalami gangguan. Contohnya, pada 20 Juni tahun 2024, Keimigrasian Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami gangguan selama 2 hari yang mengakibatkan pemeriksaan dilakukan secara manual. Kerugian diduga 905 miliar. Halo, terputus Ketua? Halo? Halo? Ya, lanjut Bang, lanjut. Terputus Ketua? Lanjut. Ya, sempat terputus. Tapi nggak apa, lanjut aja. Izin ya. Jadi terakhir saya sampaikan tadi akibat dari terputusnya Pusat Data Nasional yang gampang diretas, pelayanan keimigrasian Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami gangguan selama 2 hari yang mengakibatkan pemeriksaan dilakukan secara manual dan kerugian diduga 905 miliar. Saya sedikit menambahkan, korupsi pengadaan dapat berlaku di segala sektor seperti di dana BOS, di sekolah-sekolah, bahkan sampai dengan pengelolaan dana desa yang berpotensi dikorupsi seperti
ada berita mengenai Kepala Desa Kertosari ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kendal terkait kasus korupsi dana desa. Next slide. Bisa? Ini Bang, belum tampil slide-nya. Masih di mute, Bang. Izin Bang, gimana? Apakah bisa ditayangkan slide-nya? Sebentar Ketua, mau apa tampilannya? Izin Ketua, sudah dapat lihat? Ya, sudah lanjut. Nah, next slide. Bentuk-bentuk korupsi dalam PBJ dikaitkan dengan delik-delik korupsi dalam Undang-Undang Tipikor. Di sini saya coba memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, saudara-saudari insan pengadaan anti korupsi, seperti apa perilaku koruptif atau dalam bahasa hukumnya aktus reus yang dapat dikaitkan dengan Strafbarfeit atau delik korupsi dalam Undang-Undang Tipikor. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK atau Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Next slide. Modus operasi tindak pidana korupsi. Pada tahap perencanaan, perilaku koruptif yang dapat diberikan contoh seperti pertama, markup anggaran, menetapkan anggaran proyek yang tidak realistis dengan tujuan untuk memperkaya diri atau pihak lain. Ini dapat dikaitkan dengan identifikasi kebutuhan dilakukan oleh pengguna anggaran menjadi sangat vital. Kedua, pengaturan spesifikasi, menyusun spesifikasi teknis proyek yang menguntungkan rekanan tertentu. Ini dapat dikaitkan dengan review persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK menjadi sangat vital. Next slide. Pada tahap pemilihan, perilaku koruptif yang dapat diberikan contoh seperti penunjukan langsung rekanan. Melakukan penunjukan langsung rekanan tanpa memenuhi kriteria, diperbolehkan penunjukannya langsung dalam keadaan tertentu ini dapat dikaitkan dengan review persiapan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh PPK dan atau POKMIL menjadi sangat vital. Kemudian melakukan pengaturan tender agar dimenangkan oleh rekanan tertentu. Ini dapat dikaitkan dengan persiapan pemilihan penyedia dalam hal penetapan DOKMIL yang dilakukan oleh POKMIL menjadi sangat vital. Next slide. Pada tahap pengelolaan kontrak, perilaku koruptif yang dapat diberikan contoh seperti pengurangan volume pekerjaan, di mana pengurangan volume pekerjaan yang sebenarnya dilakukan untuk menutupi defisit target keuntungan penyedia karena salah perhitungan dalam melakukan penawaran. Ini dapat dicegah dalam proses pengadaan kontrak yang dilakukan oleh PPK dan menjadi sangat vital. Kemudian penggunaan material berkualitas rendah. Ini juga dapat dicegah dalam proses pengadaan kontrak yang dilakukan oleh PPK. Terakhir, rekayasa revisi kontrak. Rekayasa revisi kontrak ini dapat dikaitkan dengan tetap kembali ke dalam proses pengadaan kontrak yang dilakukan oleh PPK. Next. Modus operandi di atas merupakan contoh dan tidak menutup kemungkinan adanya modus-modus operandi lain yang lebih kreatif dan kompleks. Next. Bila mens rea dijalankan menjadi actus reus dan telah terlaksana sempurna, maka hal demikian dapat dipidana. Kita dapat melihat beberapa jenis pidana yang ada pada Undang-Undang 31 tahun 99 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dikaitkan dengan
pelaksanaan PBJ atau pengadaan barang jasa pemerintah seperti 1. Kerugian negara yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 menekankan terhadap secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pasal 3 menekankan terhadap pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri, dolus, atau culpa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Contoh, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut. Contoh kedua, pengkondisan lelang, di mana modus operandi yang seharusnya tidak terjadi pada proses pengadaan barang jasa yang harusnya transparan dan kompetitif seringkali dipermainkan untuk menguntungkan pihak tertentu atau tunduk terhadap arahan yang salah. Pengkondisan ini dapat terjadi melalui manipulasi dokumen, spesifikasi teknis yang disusun sedemikian rupa agar hanya dapat dipenuhi oleh penyedia tertentu. Delik kedua adalah suap menyuap, pasal 5 dan pasal 6. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, terdapat pada pasal 8. 4, pemerasan, pasal 12. Next. Yang kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, di mana pegawai negeri atau penyelenggara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Contohnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Dan terakhir, gratifikasi. Yang terdapat dalam pasal 12B, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya seorang pengusaha memberikan hadiah pada pejabat atau pekerja pemilihan untuk mendapatkan proyek dan mengusahakan untuk dimenangkan tender. Jika tidak laporkan kepada PK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Next. Dampak negatif korupsi. Next. Korupsi disebut sebagai extraordinary crime dikarenakan kerugian keuangan negara menjadi beban negara dan sudah pasti membawa dampak pada meningkatnya besaran pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Lebih parahnya lagi, setelah masyarakat membayar pajak, seharusnya pajak tersebut digunakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Namun, malah digunakan untuk mensubsidi kerugian yang diakibatkan oleh para koruptor. Contoh kasus tipikor dalam pengadaan barang jasa yang berdampak pada masyarakat dan negara, antara lainnya, rendahnya kualitas barang jasa untuk publik. Diakibatkan rendahnya kualitas barang jasa untuk publik, menyebabkan seperti infrastruktur yang mudah rusak dan tidak sesuai dengan tujuan pengadaan barang jasa, yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Kedua, mengakibatkan persaingan tidak sehat. Korupsi dalam PBJ dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, pekerjaan yang diperoleh tanpa melalui proses kompetisi yang adil, seperti praktik calo, penjatahan, modus hacking, atau bagi-bagi proyek akan menyebabkan pelaku usaha tidak memaknai setiap pekerjaan yang dilaksanakan sebagai proses peningkatan kapasitas dan peningkatan profesionalisme. Next. Peluang PBJ untuk mencegah korupsi. Dengan cara apa? Cara pertama adalah meningkatkan kompetensi dalam pencegahan korupsi PBJ dengan mengikut paksi. Sebenarnya apa itu kompetensi? Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu, kompetensi apa yang harus kita miliki dalam pencegahan korupsi? Tentunya kita harus menguasai kompetensi PBJ itu sendiri, ditambah dan diperlengkapi dengan kompetensi anti korupsi. Salah satu konkret atau salah satu langkah konkret yang saya ambil dalam peningkatan kompetensi anti korupsi adalah mengikuti program pembelajaran dan sertifikasi paksi penyuluh anti korupsi melalui platform e-learning yang diselenggarakan oleh LSP KPK, di mana manfaatnya sudah dapat ilmu plus diakui negara dengan diberikan sertifikat yang menyatakan kompeten untuk melakukan pendidikan dan pencegahan korupsi. Berikutnya, setelah mendapat sertifikat paksi, peluang pengelola pengadaan untuk mencegah korupsi adalah dengan mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, anti korupsi sebagai sikap dalam pelaksanaan PBJ. Dan terakhir, pengelola pengadaan dalam rangka mencegah korupsi berusaha menjaga konsistensi, komitmen, dan memiliki komunitas anti korupsi. Tidak jalan sendiri, seperti kita tergabung dalam komunitas inspeksi. Next slide.
tantangan pengelola pengadaan barang jasa ke depan dengan kondisi saat ini. Tantangan pertama adalah transparansi dalam proses pengadaan barang jasa. Sebagai insan pengadaan anti korupsi sekaligus pengelola pengadaan, tantangan kedepannya adalah mengimplementasikan perwujudan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pengadaan yang akan digunakan untuk kemanfaatan masyarakat sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, adalah akuntabilitas, integritas, dan kompetensi pengelola pengadaan dalam pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Di sini, kawan-kawan, kita harus memahami bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus dapat dipertanggungjawabkan, akuntabilitas. Nah, supaya itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kita pengelola pengadaan barang jasa harus memiliki kompetensi, khusus dalam pengadaan barang jasa. Kalau di fungsional atau yang mengikuti tipologi PPK tipe A, tipe B, tipe C, itu kita harus memahami ada tahapan atau langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Dan biasanya kita kalau yang dimulai dari awal, sertifikat dasar, selalu bahasanya adalah memahami. Selalu kata kunci memahami apa yang kita kerjakan. Kemudian DP indikator kompetensi berikutnya baru mampu menyusun, mampu menyusun, mampu menyusun, dan mampu menyusun. Menyusun seperti apa? Seperti spek, KK, RAB, HPS, rancangan kontrak, itu diajarkan dalam kompetensi pengadaan barang jasa. Nah, dikaitkan dengan kompetensi anti korupsi, maka kita bisa memahami bahwa apa yang kita harus kerjakan dalam tahapan-tahapan tersebut tidak boleh dilewatkan. Itu membuat kita sesuai dengan ketentuan, dan itu dapat dikatakan nanti dengan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Dan terakhir, integritas. LSP KPK mengajarkan kepada kita ada 9 nilai integritas. Pertama adalah jujur. Dan ini paling penting, teman-teman, jujur. Kalau kita tidak mampu, maka janganlah pernah kita mengakui bahwa kita dapat melakukan. Tapi sebaiknya kita meningkatkan dulu kompetensi pemahaman kita dalam pengadaan dan menolak setiap segala intervensi maupun godaan-godaan yang dapat membuat kita terjerat dalam tindak pidana korupsi. Nilai pertama, sekali lagi, dalam nilai integritas adalah jujur. Kedua adalah mandiri. Ketiga adalah tanggung jawab. Keempat adalah berani. Nah, dalam hal berani, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam insan pengadaan, jangan takut kita berpikir mau makan apa besok, kalau misalkan kita dipindah tugaskan, atau tidak lagi ditugaskan sebagai Pokja. Oh ya, sebelumnya juga saya mau sampaikan bahwa saya juga Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan aktif, dan tidak setelah mengikuti LSP KPK lebih mempertebal keyakinan atau mempertebal keberanian untuk mengatakan tidak kepada godaan atau intervensi yang membuat dapat terlibat atau terjerat tindak pidana korupsi. Jadi pertama, sekali lagi, nilai integritas ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, kemudian kesederhanaan. Nah, seringkali pejabat pengadaan, pokja pemilihan, atau orang-orang pengelola pengadaan hedon atau berlaku mewah karena tadi diakibatkan oleh terjerat oleh godaan-godaan tersebut. Kemudian selain sederhana, ada peduli, adil, disiplin. Nah, dalam hal kedaitan disiplin, maka kita pengelola pengadaan juga harus disiplin dalam meningkatkan kompetensi kita, taat kepada setiap tahapan-tahapan yang sudah kita tetapkan, dan terakhir adalah kerja keras. Nah, itulah integritas yang harus kita pegang dan yang kita pelajari dan harus kita terapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Next. Ya, terima kasih. Sekali lagi, harapan kita mengikuti penyuluh anti korupsi dan menjadi paksi dapat menerapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih untuk
yang bersedia mendengarkan, dan saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih Pak Andreas. Luar biasa paparannya. Semakin menambah wawasan kita ya tentang bahaya korupsi dalam pengadaan ya, situasi terkini tentang korupsi dalam pengadaan barang jasa kita, dan mudah-mudahan makin banyak orang yang eh, tergerak ya untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi dalam pengadaan. Baik, saya persilakan kepada rekan-rekan yang hadir dalam Zoom meeting ini yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Sambil menunggu mungkin saya mau tanya dulu ke Pak Andreas. Siap. Izin Pak Andreas, Ya, Pak. a- apa alasan alasan pertama ya? Saya kenal Pak Andreas ini sudah beberapa, mungkin dari tahun lalu ya Pak Andreas ya. Waktu itu kita ikut ICW, Akademi Anti Korupsi, terus ikut AKPK juga. Wah, jadi kayak ketemu saudara tapi jauh, terpisah pulau gitu, tapi satu frekuensi. Wah, ini sama-sama pengelola pengadaan lagi. Apa yang melandasi atau yang alasan utama Pak Andreas pertama sekali pengen ikut-ikut pelatihan itu, pelatihan yang diselenggarakan ICW, LKPP, dan sekarang mungkin yang diselenggarakan oleh KPK juga. Ya, Monggo. baik. Jadi begini, Master Satyo. Master Tio, pertama yang seringkali menjadi landasan dasar kita, dasar saya untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang terkait dengan anti korupsi, seringkali pertanyaan gini, kenapa pengelola pengadaan barang dan jasa atau yang terkait dengan pengadaan barang jasa banyak berurusan dengan APH. Nah, kemudian itu menjadi pertanyaan kita, apakah hal-hal yang kita kerjakan ini dapat menimbulkan tindak pidana korupsi? Jadi seperti kan pertanyaan gini, kalau dalam Pokja, kalau kita nggak melakukan review sebelum menyusun dokumen pemilihan dengan PPK, bisa nggak dijatuhi pidana korupsi? Terus waktu kita tidak melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan, misalkan tidak memeriksa peralatan, tidak memeriksa personil, masuk nggak itu dalam delik korupsi? Jadi beresiko nggak semua pekerjaan yang kita sudah lakukan sebagai pekerja pemilihan, sebagai pejabat pengadaan, sebagai PPK, sehingga waktu kita ditanya oleh siapapun ya, baik pemeriksa tingkat APIP, bahkan sampai APH, mampu nggak kita memberikan jawaban? Ada nggak kompetensi kita? Lagi kompetensi itu kan pengetahuan dan keterampilan, dan akhirnya didukung oleh sikap. Seharusnya kalau kita tidak ragu atas dokumen yang kita buat, atau apa yang kita kerjakan dalam pengelolaan pengadaan barang jasa, maka siapapun yang memeriksa kita, seharusnya kita siap. Dan kita mampu memberikan pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu, kita cuma untuk menegaskan alasan, dan makanya kita sampai ketemu Master Tio di segala event, karena mempunyai hal yang sama, bahwa kita sudah cukup lah, atau sudah, boleh nggak bahasanya gitu, enak gitu sekarang dengan korupsi. Seharusnya Boleh, boleh, mungkin, boleh. nah, seharusnya mungkin sekarang eh, kita pengelola pengadaan dengan risiko tertinggi, jadi PPK, Pokja atau pejabat pengadaan, tapi tidak sejalan dengan apa yang diterima atau kesejahteraan yang diterima. Sebetulnya kalau kita sadari, ya itu loh akibat dari korupsi. Seharusnya ada anggaran untuk kesejahteraan kita, tapi karena kita membiarkan atau membolehkan orang berbuat sesuka-sukanya dalam hal perbuatan korupsi, akhirnya kita berdampak atas kesejahteraan kita. Kedua, yang paling penting juga, masyarakat, kasihan. Masyarakat, kalau orang Manado bilang, eh, apa namanya, bikin bikin susah orang.
bikin bikin susah sedih lagi. masyarakat, jalannya rusak, jembatan yang cepat rusak, bangunan cepat rubuh. Nah, kalau misalkan kita dikuasai dengan kompetensi yang mumpuni, dari awal kita udah bisa mencegah, salah nih bikin speknya, doi-nya gede, duitnya besar, tapi spesifikasinya kok cuma begini. Nah, jadi itu Master ada dua hal. Pertama adalah pengen pengen tahu sebetulnya apakah yang kita kerjakan ini semua mengandung delik korupsi. Kedua Mm-mm. adalah eh, apa namanya, rasa jengkel atau rasa cukup gitu untuk korupsi, sehingga seharusnya kita bisa sejahtera, seharusnya pembangunan bisa lebih baik, malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian Ketua. Iya, luar biasa. Berarti kita punya keresahan yang sama gitu ya, Pak Andreas ya. Berarti emang sebelumnya Pak Andreas sudah berapa lama di pengadaan? Tentunya sudah lebih Dari senior dari saya. 2008. 2008 berarti bareng Bu Hidayah tuh ya dan kawan-kawan ya. Ya memang apa ya? Saya yakin 2008 sampai 2025 ini tidak sedikit upaya pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan oleh Pandreas dan rekan-rekan gitu ya. Dan meskipun butuh waktu hampir lebih dari 10 tahun ya untuk menyadari ternyata ada satu kompetensi lagi nih yang harus kita kembangkan yaitu integritas. Kompetensi integritas yang masuk dalam kelompok kompetensi manajerial dan bersyukur kita bisa ketemu sekarang, Pak Andreas. Baik, ini ada komen nih dari Pak Surya UKPBJ. Tambah-tambah urusan. Hihihi. Stop Jo, tambah-tambah urusan. Wah, boleh nggak nih Pak Surya? Pak Surya UK PBJ, boleh nggak open mic? Gimana nih maksudnya? Tambah-tambah urusan gimana? Halo Pak Surya. Ya, sepertinya belum bisa terhubung. Nanti Pak Surya langsung open mic ya, kalau sudah bisa terhubung. Baik, saya lanjut ke Pak Andrea sambil menunggu mungkin dari rekan-rekan yang lain yang masih mau bertanya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, ini banyak keluhan yang tidak bisa masuk ke link Zoom. Ya, ini di luar kapasitas kami ya sebagai pengguna Zoom juga. Mudah-mudahan ini bukan karena penyelidikan itu ya, Bang. Chromebook ya. Saya yakin nggak pakai Chromebook kan. Ini katanya Ya, Pak Rudi betul. nih, kata Pak Rudi jangan-jangan karena Chromebook. Kebetulan saya nggak pakai Chromebook sih, tapi kenapa terganggu ya? Ah, Pak Surya, monitor. Sudah open cam, tinggal open mic nih. Gimana Pak Surya? Sebanyak apa urusannya Pak Surya? Silakan. Ya, baik. Ini terima kasih baru bergabung, baru Sama-sama mau Pak. ikut Lanjut Pak. juga ini tentang eh, penyuluh anti korupsi. Kebetulan Ya, kemarin ada undangan kami dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah itu ada permintaan peserta untuk jadi penyuluh anti korupsi. Nah, kebetulan bersyukur ini bisa bergabung. Jadi mungkin nanti pas pelatihan Mas Satrionya kan sudah bagi beberapa bahan bisa jadi bahan nanti untuk selama ikut pelatihannya. Jadi kalau menurut saya ini korupsi di bidang pengadaan barang jasa sebenarnya dari sektor perencanaan awal. Perencanaan awal. Kalau biasa saya suka mengistilahkan pengadaan itu khususnya pembelian itu hanya sekitar 20%, tapi 80% itu dimulai dari perencanaannya, pelaksanaannya. Pemilihan itu hanya sedikit, hanya 20%, tapi bisa ya, berakibat besar kalau di proses pemilihannya memang sudah tidak bagus. Korupsi kalau kita bicara korupsi itu luas. Cuman biasa kalau diskusi dengan Pak Muji, biasa Pak Muji, kalau Pak Muji sukanya apa sih sebenarnya korupsi itu? Yang dicari itu niat jahatnya, biasa dibilang. Karena kalau hanya mau cari benar salahnya, sudut pandangnya biasanya agak berbeda. Nah, biasa kalau diskusi dengan Pak Muji, selalu dibilang, ayo, sebenarnya yang dicari itu tentang niat jahatnya, bukan tentang kesalahan apa kesalahannya, tapi tentang keserakahannya. Nah, ini mau membuktikan keserakahan itu memang sulit ukurannya. Eh,
pengadaan barang jasa, kalau kita lihat berita tentang korupsi itu selalu tidak pernah jadi apa, selalu jadi urutan trending topik lah. Lagi-lagi tentang korupsi. Ini yang sekarang lagi banyak yang baru muncul lagi tentang pengadaan Chromebook. Tadi sudah disampaikan 9,9 triliun itu salahnya di mana? Apakah pelaku PBJ-nya yang salah? Tapi kalau mau dibilang terlibat, mungkin bisa terlibat di proses pemilihannya. Tapi kan pengadaan ini kalau kita lihat ya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan setelah terima barang, itu semua bisa ada tempat-tempat atau celah-celah untuk korupsi. Tapi buat saya sih yang paling besar sebenarnya di tahap awal, di tahapan tentang perencanaannya. Mungkin itu Pak, sedikit sebagai bahan diskusi awal dulu. Ya, Ya, izin menambahkan terima Pak kasih Surya. Pak Surya. Silakan, Pak Andreas. Ya, jadi tadi Pak Surya menarik niat baik toh yang Pak Muji sering ajarkan kita kan, yang dicari niat jahatnya kan. Nah, justru saya mau sampaikan ke teman-teman semua ya, dalam hukum sekali lagi, khususnya hukum pidana, khususnya lagi dengan tindak pidana korupsi, niat baik tidak bisa menangkal kalau misalkan teman-teman tidak tahu caranya, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Jadi niat baik dapat berubah menjadi niat jahat. Makanya tadi saya sampaikan salah satu nilai integritas adalah kejujuran. Tahu nggak kita cara menyusun perencanaan, dokumen perencanaan pengadaan? Tahu nggak kita menyusun spesifikasi teknis? Tahu nggak? Nah, jadi kalau misalkan kita dalam perencanaan tidak melakukan survei, tidak ini, jadi dari awalnya kita udah merubah dari niat baik menjadi niat jahat. Karena tidak mengetahui langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya atau cara-caranya. Makanya selain kita sudah tahu anti korupsi, tapi juga dalam kompetensi pengadaan barang jasanya juga harus betul-betul dikuasai. Sekali lagi, niat baik dapat berubah menjadi niat jahat saat pelaku pengadaan, pengelola pengadaan tidak mengetahui langkah-langkah, cara-cara, tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan, dikerjakan, dihasilkan untuk menghasilkan dokumen atau pelaksanaan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan ketentuan. Itu dari saya, Pak Master Tio. Ya, betul betul. Niat baik tidak bisa menyangkal ya apa potensi terjadinya korupsi. Izin Pak Menarik ya. menanggapi ya. Iya, Silakan, Pak izin, Surya. izin. Ya, diskusi. Kalau menurut saya dua hal yang berbeda antara jahat dan salah itu karena ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan berarti harus belajar kita ya, meningkatkan kompetensi pengetahuan kita. Tapi kalau jahat memang dari awal sudah merencanakan bahwa dia mau berbuat untuk yang jahat. Tapi kalau salah karena ketidaktahuan, ya mungkin sudut pandangnya agak berbeda ya. Salah karena ketidaktahuan. Cuman karena ada aturan kita tentang ada pasal kelalaian. Lalai ini lalai ini yang masih kalau menurut saya sih saya pribadi ya. Lalai itu kalau dia karena ketidaktahuan harusnya tidak masuk dalam yang dikategorikan jahat. Tapi kalau dia tahu terus dia lakukan jahat, dia lakukan, nah itu bukan cuma lalai, memang karena sudah niat mau melakukan kejahatan. Ya itu sudut pandang saya. Iya, iya. Sepertinya sudut pandang Pak Surya juga sama ya dengan sudut pandang kita kebanyakan. Cuman kalau saja gitu ya, kalau saja setiap pengelola pengadaan dibekali benar dengan kompetensi manajerial atau integritas, integritas saja kita fokus, maka setiap pengelola pengadaan atau pelaku pengadaan dia akan tahu bahwa jabatan yang dia pegang harus disertai dengan kompetensi tanggung jawab, kompetensi kemandirian. Tanggung jawab apa? Berarti dia harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang dikeluarkan, atas semua perbuatan hukum yang dihasilkan dari apa namanya aktivitasnya. Konsekuensinya apa? Kemandirian ya berarti dia harus cari tahu, nggak boleh lagi bilang nggak tahu. Karena ketika ditugaskan dia harus tahu ini apa,
tanggung jawabnya apa, kewenangannya apa. Tidak boleh lagi bilang tidak tahu, kecuali tidak sengaja. Ini yang tadi sempat disinggung Bang Andreas. Mens rea, ada mens reanya nggak? Jangan-jangan dia tidak ada mens reanya sebenarnya karena pure ya, manusia tidak sempurna. Sepintar-pintarnya, seahli-ahlinya pengadaan gitu ya, pasti ada aja kurangnya gitu ya. Ya qadarullah kalau itu terjadi berarti emang itu ya ininya kodratnya kita sebagai manusia. Tapi kalau dari kita bertahan dengan saya kan nggak tahu dengan alasan nggak tahu itu saya nggak tahu, mungkin di sini ada Pak Rudi. Pak Rudi mungkin bisa kasih gambaran juga. Kalau kita terus bertahan dengan tidak tahu, penyidik pun akan justru semakin sejauh mana Anda nggak tahu gitu. Apa yang buat Anda nggak tahu? Kenapa Anda nggak tahu gitu kan? Kan justru semakin menggali gitu ya. Mungkin itu pandangan saya juga, Pak Surya dan Pak Andreas. Pak Andreas mungkin ada tanggapan lain. Ya, cuma menambahkan. Jadi dolus atau offset itu sengaja, ya. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi tidak sengaja, tetap semua itu akan dihukum. Masalahnya itu di tindak pidana. Sengaja dan lalai tetap dihukum. Jadi sekali lagi saya sampaikan, makanya tadi nilai integritas paling pertama disebutkan jujur. Kalau kita tidak tahu, nggak mengerti mau bikin bagaimana, mau buat seperti apa, tingkatkanlah kompetensi, carilah pengetahuan dan keterampilan seluas-luasnya, sedapat-dapatnya sebelum mengerjakan pekerjaan yang beresiko, berpotensi mengarah tindak pidana korupsi. Demikian. Ya, artinya ada mitigasinya ya. Siap. Baik, dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Untuk Pak Acang atau Bu Acang saya nggak tahu ya. Kalau nanti mau bergabung dengan paksi di wilayah Sulsel, jadi setelah jadi paksi kita akan diundang biasanya. KPK itu akan memberikan data-data kita ke forum paksi di wilayah masing-masing dan kita akan diundang ke forum-forum mereka. Terus kalau info untuk sertifikasi paksi terdekat yang kemarin tuh baru saja ditutup ya, gelombang pertama mungkin 2025 dan mungkin nanti akan ada lagi. Nanti kita akan informasikan kembali. Baik, dari yang lain mungkin peserta Zoom meeting siang hari ini. Dan Ketua mau menambahkan, Ya, silakan, ya, silakan. terima kasih ya dengan apa namanya perkumpulan kita yang memberi kesempatan. Ini juga salah satu usaha Kak untuk membuat portofolio. Nah, jadi mungkin juga mendorong teman-teman lain yang juga menyaksikan atau sama-sama ikut saat ini untuk juga nanti Betul. di kesempatan berikutnya sehingga Ya, kita akan terpenuhi kompetensi kita atau ya, portofolio. insya Allah. Nah, untuk teman-teman yang lain yang akan melakukan praktik penyuluhan juga, isunya tidak harus selalu pengadaan ya, meskipun komunitas kita komunitas pengadaan. Nah, Bapak Ibu ini ada di mana, di instansi mana atau di lingkungan mana? Seperti kemarin di grup ya, ada yang mau gimana nih di desa, ya kan? Lingkupnya desa. Jadi kan audiensnya berarti perangkat desa atau warga desa. Maka bisa saja dibuat praktik penyuluhannya dengan topik korupsi dalam pemerintah desa gitu ya. Dan kalau mau dilakukan seperti ini secara daring, silakan saja gitu ya. Kita akan terbuka, kita sangat terbuka, tinggal diinformasikan saja kapan waktunya. Tapi mohon izin waktu yang dipilih yang tidak mengganggu waktu jam kerja gitu. Kalaupun memang dilaksanakan di hari dan jam kerja, ya nggak masalah juga. Tapi pastikan audiensnya juga bisa hadir ya. Audiens yang dituju, target sasaran yang mau dituju. Gitu. Oke, saya mau mengundang ini Bu Yuliana. Bu Yuliana host. Izin Bu, monitor nggak Bu? Oke, belum ya. Ya baik Pak Yunus Arwan. Nanti materi paparan mungkin Pak Andreas bisa share ke kolom chat atau ke grup ya. Kalau live streaming kita nggak ada, tapi nanti rekaman videonya akan kita share ke YouTube. Oke, selanjutnya saya mau nanya lagi ke Pak Andreas.
Kalau Pak Andrea sendiri, ini kan baru praktik penyuluhan pertama. Yang kedua rencananya mau di mana, Pak Andrea? Ya, sudah mulai dipersiapkan Ketua. Berdasarkan Perpres 46 yang terbaru kan nanti desa juga akan melaksanakan e-purchasing dan Ya. juga melihat potensi pengelola keuangan desa sering juga diselewengkan atau disalahgunakan, dan juga sudah ada interaksi atau ada juga ketertarikan dari PMD maupun dari teman-teman desa. Jadi kemungkinan besar aksi berikutnya kami adalah sosialisasi anti korupsi di desa terkait dengan pengadaan barang jasa. Ya. Oke. Kemudian juga seperti Master Tio ada contohkan pernah sosialisasi di masjid, saya juga sempat berpikir ada kumpulan-kumpulan kerohanian di kami. Iya, Seperti itu. boleh tuh. Dan yang paling Jadi terakhir di keluarga. nah, Oh memang iya, nah, just istri baru bilang Pak Master Tio di sekolah istri saya katanya, karena kan guru. Nah, oh boleh. Berarti audiensnya ini ya, pelajar ya, dan gurunya. dan gurunya. Oke, mungkin dipisah, Pak Andreas. Ketika guru, karena konsumsinya pasti beda tuh. Kapasitas mereka menerima materinya kan beda. Siap, Oke, Master. siap. Pak Yunus Arwan, izin minta link grup kan. Ini saya sudah share di kolom chat ya. Ini link grup inspeksi. Silakan bergabung. Nanti setelah masuk grup inspeksi akan kita share yang grup calon vaksinya ada khusus. Oke, tadi rencana penyuluhan sudah. Nah, apa namanya target-target penyuluhannya juga sudah. Selanjutnya, kalau di instansi sendiri, tadi kan Bang Andre sudah sempat singgung, ini keluarga juga tidak luput dari target penyuluhan kita. Nah, instansi kita sendiri kan juga keluarga kita nih, Bang Andreas. Ada nggak kepikiran kita akan menyuluh atau Pak Andreas akan menyuluh di instansi sendiri di apa PBJ ya, Iya, di bagian Kabupaten pengadaan Minahasa. barang jasa. Iya. Gimana Dan tuh? Ada nggak sebetulnya rencana mau penyuluhan di sana? betul, sudah dimulai Master Tio. Jadi di lingkup Ya. pekerjaan lah sudah disampaikan juga ke pimpinan, kepala bagian, bahkan link pertemuan hari ini juga saya sudah sempat share, saya sudah sampaikan ke teman-teman. Dan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan, dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan, sering saya menyampaikan, mengulang-ulangi bahaya korupsi, sehingga sering menyampaikan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan koruptif yang jangan dilakukan oleh setiap kami sebagai pengelola pengadaan. Sering kami ingatkan dan tidak putus-putusnya kami ingatkan, dan juga mengevaluasi diri sendiri. Jangan-jangan kita ingatin orang, diri sendiri enggak. Nah, itu jadi eh, sudah juga sudah berjalan, dan saya bahkan istilahnya udah declare bahwa sementara mengumpulkan portofolio dan berminat dan ingin jadi penyuluh anti korupsi. Putus lagi ya. Ya, siap, siap. Siap. Mudah-mudahan, mudah-mudahan banyak yang lain juga yang tergerak untuk membantu Pak Andreas menyuarakan ini ya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Oke, selanjutnya barangkali dari yang lain ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau gagasan? Oke, belum ya. Pak Andreas seperti whiteboardnya tertekan ini. Enggak? Enggak, Ketua, bukan saya. Oke, Gimana caranya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa? Nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Untuk e-learning padi sampai tanggal berapa harus diselesaikan? Dari Ibu Sylvia Widiasanti. Ibu Sylvia, e-learning padi itu tidak ada batas waktu. Jadi silahkan laksanakan atau lakukan, selesaikan sesuai dengan kesanggupan. Tentunya
kalau kita mau mengejar uji kompetensi berikutnya, ya, eh, e-learning padinya harus segera diselesaikan supaya nanti tidak terlalu lama Bapak Ibu bisa mulai menyusun portofolio. Karena kita pakai jalur pengalaman, maka kita harus punya pengalaman, pengalaman menyuluh minimal 3 kali. Seperti itu ya, Bu Sylvia. Barangkali ada yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran akun e-learning atau proses e-learningnya sendiri, silakan disampaikan di sini juga nggak apa-apa. Oke. Atau barangkali ada yang butuh tips-tips nih dari Pak Andreas. Gimana tips supaya berani bicara di depan keluarga sendiri gitu kan, di depan teman-teman sendiri. Monggo, silakan disampaikan. Pertama, ingat aja bisa ditangkap polisi. Itu yang jadi ada apa namanya? Ada hukuman pidana bagi pelaku korupsi. Dan apa Pak Master Tio, eh, pidana korupsi sama jeleknya sama kayak pelaku kejahatan pemerkosaan. Hmm, Jadi menjadi cibiran di masyarakat. Nah, itu jadi ya, kalau bisa dihindari lah, jangan sampai, bukan hindari ya, bukan hindari apa, mesti tidak boleh melakukan korupsi. Tidak sama siap, sekali sama siap, korupsi. siap, siap. Karena korupsi itu sebenarnya kalau COVID kita membunuh satu generasi, setengah generasi, 3/4 generasi, korupsi bisa membunuh lebih dari satu generasi karena generasi berikutnya akan sangat dirugikan. Dari Pak Acang nih, tolong dibahas langkah-langkah dan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi paksi. Izin Pak Acang, nanti kalau sudah bergabung di grup, akan kami invite juga ke grup calon penyuluh anti korupsi. Nanti di deskripsi grupnya ada langkah-langkah menjadi eh, penyuluh anti korupsi. Oke. Karena ini forum apa ya agendanya adalah penyuluhan, jadi kita akan tidak akan bahas langkah-langkah dokumen karena di pertemuan sebelumnya sudah sempat dibahas ya Pak Cak. Baik, dari yang lain mungkin. Oke, cerita dong Bang Andreas. Pernah nggak ngalamin ya sekaligus nih kayak penalti. Pernah nggak mengalami kondisi di mana sangat menguji kekuatan integritas atau kekuatan eh, prinsipnya Bang Andreas sebagai pengelola pengadaan? Boleh dong di-share ke kita. Siap. Masih di tahun ini saya pernah Hmm, mengalami eh, pengadaan yang dikecualikan, sewa gedung pertemuan, jadi jasa akomodasi hotel. Kemudian iya. setelah pelaksanaan pengadaan, ada oknum Hmm. terus memanggil saya empat mata dan menyodorkan sejumlah uang. Oh, gratifikasi berarti ini. Iya, mana mana Terus mana gimana belum Bang Andreas? mana belum gajian lagi, Master Tio. Pas banget ya. Oke, Iya, oke. terus anak-anak WA bilang, Pak, susu habis. Aduh. Nah, jadi eh, salah satu nilai integritas yang saya lakukan ya jujur saya bilang, saya cuma bilang gini, saya tidak dapat terima gratifikasi ini atau eh, pemberian ini, atau saya terima saya akan laporkan ke UPG gratifikasi. Iya. Nah, Oke. ternyata orangnya langsung menolak dan langsung kabur, langsung membawa uang yang disampaikan. Nah, seperti itu, Master Tio. Iya, iya, iya. Kadang tidak kita tidak luput ya mungkin ya atau ya ada juga mungkin yang belum pernah mengalami ya. Tapi bisa jadi kondisi seperti tadi bisa dialami oleh siapa saja ya, Pak Andreas. Makanya kalau sudah dibekali dengan kompetensi integritas ini, mudah-mudahan apapun kondisinya, meskipun belum gajian, meskipun anggaran diefisiensi, tapi kita masih punya pertahanan yang kuat untuk menolak hal-hal seperti itu. Pak Andi ada raise hand, silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ketua. Silakan.
saya tertarik tadi dengan Pak Andreas ketika kita menerima pemberian sesuatu dan kita laporkan apa tadi PG ya? UPG Pak, UPG. UPG, Unit PG. Pengendali Gratifikasi. Itu prosesnya seperti apa Pak? Karena kalau di lapangan terus terang ada beberapa yang tidak bisa kita tolak, dalam artian kita tolak sudah ada di meja kita lah, apalah kita kan nggak tahu tuh. Nah, untuk upaya pelaporan itu seperti apa sih? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Andreas. Master Tio nanti Bagaimana cara bantu ya. melaporkan? Siap. Jadi pemahaman saya Pak Andi, UPG itu yang berada di inspektorat. Jadi kalau saya menerima gratifikasi, nanti mereka yang akan menilai ini masuk gratifikasi atau enggak. Nah, jadi kita hanya melaporkan saja, nanti mereka yang melakukan penilaian. Nah, kalau misalkan tadi dibilang apa, di bawah meja, tersembunyi atau terkait, tetap itu kalau yang saya pernah dengar dari Pak Muji atau siapa ya, yang pernah mengajarkan. Kalau bukan hak kita atau merasa itu bukan dari jerih payah kita atau bukan dari sesuai dengan ketentuan ya, yang diatur dalam undang-undang, sebaiknya itu dilaporkan dan tidak diterima. Nah, mungkin Master Tio boleh tambahkan. Ya, jadi UPG itu betul sekali pastinya ada di inspektorat masing-masing, kota, kabupaten, provinsi, atau bahkan yang di unit pusat ya Pak Andi. Cuma kadang ya yang disampaikan Pak Andreas sudah benar ya, tinggal dibawa aja, dibawa bentuk gratifikasinya ke UPG langsung dilaporkan, nanti pasti dipandu oleh petugasnya. Cuma kadang kita mau bawa ke UPG-nya aja udah ragu gitu. Udah banyak mata yang memantau ya, apa mengawasi gitu. Atau nanti takut khawatir dicegat di jalan. Nah, ada salah satu satu ini alternatif lagi ya. Kalau untuk melaporkan gratifikasi bisa melalui gratifikasi online. Nah, itu Bapak Ibu bisa kunjungi di websitenya gratifikasi online di KPK. Ketik aja di Google gratifikasi online, nanti ketemu, buat akun di sana, lalu langsung lakukan pelaporan. Kan saya di luar Jawa atau di luar kota, gimana cara ngirimnya, gimana cara menyerahkan gratifikasinya, atau hanya dilaporkan saja gitu, barangnya nggak dikirim. Tetap dikirim ya Bapak Ibu, kecuali makanan. Kalau makanan itu hanya dilaporkan, terus makanannya dibagi-bagi. Yang penting sudah dilaporkan. Tapi kalau dia bentuknya barang, uang, tiket, tiket perjalanan, ya, tiket umroh, tiket jalan-jalan dan lain-lain gitu yang bisa dikirim, itu dikirim. Yang penting Bapak Ibu laporkan dulu, nanti di situ ada statusnya, ada monitornya, ada dashboardnya lah. Statusnya sudah diterima pelaporannya, baru biasanya ada panduan untuk mengirimkan. Kalau saya kebetulan di Jakarta, dekat dengan kantor KPK, saya antar langsung biasanya ke kantor KPK. Seperti itu ya, Pak Andi. Mungkin ada yang kurang jelas, Pak Andi? Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Oke, dari yang lain ada nggak yang mau bertanya lagi? Ya, ini Pak Acang tadi ya. Pak Acang boleh nggak open mic Pak Acang supaya kita kenal. Pak Acang atau Bu Acang nih? Saya takut salah. Kalau lihat mukanya kan langsung kenal. Halo Pak Acang. Pak Acang atau Bu Acang? Oke, belum bisa mungkin nggak apa-apa. Ya, apakah dimungkinkan sertifikat giat ini untuk menambah dokumen-dokumen untuk menjadi faksi? Kalau kegiatan ini sertifikat memang bersertifikat dan nanti Bapak Ibu bisa dapatkan, kita kirim via email. Tapi bukan salah satu syarat untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Bapak Ibu untuk tahu apa saja syarat portofolio atau dokumen untuk menjadi penyuluh anti korupsi, nanti setelah gabung ke WA Group, sama ya, bisa dibaca di deskripsi grupnya, bisa dilihat di situ ada paparan portofolio atau syarat untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Baik, dari yang lain ada pertanyaan lagi? Dari Pak Justinus, pengalaman saya, pengalaman saya dan Pak Andreas dan teman-teman Pokja
pernah diuji dengan uang satu tas? Uang semua atau ada campurannya, Pak? Pak Justinus, boleh dong cerita dong. Ceritakan langsung nih. Nah, ini kan jadi kayak berbagi pengalaman juga. Gimana nih waktu menghadapi uang satu tas itu? Ayo Ya, Pak Yus, halo Pak ya. Justinus. Ya, Ini Ah, berarti namanya dia. satu atap dengan Pak Andreas ya? Iya. ya benar Pak. Oh, siap, siap. Kedengaran Silakan ya? Pak Justinus, Kedengaran. gimana ceritanya? Sudah kedengaran. Oh iya. Terima kasih. Ya memang Pak Andreas ini Pak tidak diragukan lagi Pak kalau eh, masalah suap menyuap ya tidak ditolerir gitu. Jadi gini Pak, itu tahun berapa ya Pak Andreas ya? Tahun 2000 18. 2000 2000 2008 ya, 2008 ya Pak Andreas. 2018, 18. 18. Ya, 2018 ya. 2018 ada satu paket yang di mana sebenarnya tinggal satu orang lagi Pak yang mau klik di SPSE ini untuk memenangkan itu. Ya, tapi Oke, karena terus? karena kebetulan Pak Andreas sama teman Pokja 1 lagi klarifikasi lapangan gitu. Jadi pas saya di kantor ya di apa yang penyedia yang mungkin ingin menang ya datang bawa uang satu tas Pak, jumlahnya ya katanya sekitar 500-an juta gitu. Nah, besar Pak. Ya, kebetulan saya sendiri di kantor jadi takut Pak, jadi kita bilang ya begini, taruh saja di laci dulu, saya tidak mau pegang karena udah tahu resikonya Pak ya. Nah, taruh di laci, ya saya telepon Pak Andreas, bilang oh nggak ada itu. Nah, sudah, jadi orangnya keluar Pak, Pak kita Justinus. telepon, ya orangnya keluar kita telepon lagi, bilang Pak uangnya datang diambil, saya kasih waktu 15 menit. Jadi katanya, oh Pak kita masih di bank ini Pak, mau tambah lagi katanya. Bayangkan Pak, jadi kalau mau tambah ya mungkin sampai 1 M lah Pak ya. Ya, sudah sama dengan Pak Andreas tadi, kalau misalnya dalam jangka waktu 15 menit saya tidak akan tanggung jawab atau kami laporkan ke PG. waktu itu sih belum ada kan ya Pak Andreas, ke polisi kayaknya kalau waktu itu, karena ya tempat kita juga dekat dari polsek, kalau enggak saya akan laporkan ke polisi gitu Pak. Ya, jadi sekitar 15 menit saya keluar dari ruangan, ya mereka masuk ke ruangan, saya sudah tidak ada di ruangan, mereka ambil uangnya kembali, baru pulang Pak. Nah, jadi gitu. Jadi ya ini memang Pak Andreas Pak, ya bukan mau membesar-besarkan atau memuji, tapi memang di tempat kami ya selalu diajarkan begitu Pak. Jadi seorang yang di apa tahu hukum Pak ya, jadi tempat kami belajar Pak kalau masalah yang begitu. Jadi biasanya kalau mau berhubungan dengan ada intervensi ya tanya dulu ke Pak Andreas, gitu Pak. Iya, berarti ini sudah langsung jadi testimoni nih Pak Andreas, karena Iya, salah benar. satu syarat itu untuk menjadi penyuluh anti korupsi kan ada testimoni ya. Nah, testimoninya ini, rekaman ini nanti Pak Andreas bisa pakai Mantap. ya, untuk di apa di copy ke form pendaftaran ya, atau mau pakai surat pun nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Jadi, Justinus sharingnya. Wah, ya ini terima luar biasa. kasih. Ya, oke. Tentunya bukan Lanjut. Pak Andreas bukan hanya seorang diri, ya kan, mempertahankan integritasnya, tapi juga sudah bisa mengajak orang lain, begitu kan, untuk Iya. mengikuti integritasnya. Baik, dari yang lain, barangkali ada yang mau berbagi juga, silakan nggak apa-apa, atau mau bertanya ke Pak Andreas. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi mungkin.
Pak Rudi, Assalamualaikum. silakan Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi. Alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya Master Tio, ya rekan-rekan di inspeksi. Alhamdulillah hari ini dapat silaturahmi. Saya tadi mendengar saja nih ya, semangat kawan-kawan. Ternyata bagus nih ya. Dan memang mengurai juga ya, mengurai terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di PBJ, dan bukan hanya di PBJ. Tapi saya paling sedikit saja untuk menguatkan kembali ini semangat kita sama-sama ya. Kita ketahui memang kalau kita ini karena semuanya beragama ya, dasar negara kita Pancasila satu, itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ada satu yang memang harus kita kuatkan ya dalam prinsip agama itu, salah satunya adalah manusia itu tempat yang salah. Jadi memang kita itu pasti ada salahnya. Jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan karena kita ini punya tempat yang salah ya. Berarti kita harus saling mengingatkan supaya kita minimalisir itu masalah ataupun kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dalam masalah hukum yang beberapa kali selaku PBJ ya, baik fungsional ataupun jabatan-jabatan tertentu ya selaku pengelola PBJ, bisa PPK, ya, bisa pejabat pengadaan, bisa pokja pemilihan. Tentunya kita dihadapkan dengan yang tadi ya, yang disebutkan kata-kata salah itu ya. Nah, salah ini ada unsur kesengajaan yang tadi yang disampaikan juga ya, sengaja ataupun sadar berbuat salah. Nah, ini yang kita selalu ingatkan kembali dalam diri kita ya. Eh, kita tahu dan kita sadar berbuat salah, ini kesalahan yang mutlak tadi. Nah, tapi ada juga ya di dalam pelaksanaan ini ya, bukan bukan kesalahan ini bukan dibuat dengan kesadaran, ya, tetapi mengalir saja ya, karena tadi ada unsur kelalaian kita selaku manusia tadi. Ya. Tempat yang salah tadi ya. Mungkin dengan banyak paket yang kita kelola ya, ataupun mungkin dengan kelelahan fisik dengan mental ya. Tentunya suatu saat itu kita akan terjerumus dengan kesalahan itu ya, terjerumus dengan kesalahan, apalagi dengan ekosistem yang ada. Nah, ekosistem ini tentunya harus kita mulai ya dari diri kita, karena secara pribadi ya, yang penting niat baik itu pasti ada ya. Seluruh manusia itu punya niat baik ya. Dan kebaikannya yang selalu kita utamakan terlebih dahulu. Nah, apabila kita sudah melaksanakan kesalahan, tentunya banyak ya apresiasi untuk kebaikan. Nah, kalau kesalahan itu kita sadari. Contoh misalnya kalau di dalam pelaksanaan PBJ ada proses yang meminimalisir kesalahan, manfaatkan seluas-luasnya, misalnya kalau selaku pekerja pemilihan untuk tahapan pemberian penjelasan. Nah, yang kedua tahapan klarifikasi, tentunya juga harus dipergunakan seluas-luasnya ya, tahapan klarifikasi. Yang ketiga tahapan sanggah. Nah, ini juga harus kita laksanakan dan kita lalui untuk mengurai ataupun mengoreksi ya apa kesalahan-kesalahan kita ya. Dan yang lain terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa evaluasi diri, bisa evaluasi kelompok ya, bisa evaluasi bagian, dan secara keseluruhan instansi. Mungkin itu ya tambahan penguat saja ya, sama-sama menguatkan diri. Mohon kami selalu diingatkan kalau rekan-rekan tahu ada kesalahan ataupun koreksi di diri kami. Kami kebetulan sebagai pokja pemilihan Bapak Ibu ya di Kementerian Agama, kalau pas ke Jakarta ya rekan-rekan daerah boleh mampir ya di Istiqlal ataupun Katedral. Kalau di lapangan Banteng di situ ya kantor kami di situ. Terima kasih itu Mas Tertio ya, rekan-rekan semuanya semangat ya untuk sama-sama menjaga integritas ya, melalui pendekatan keagamaan dan kerohanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rudi. Terima kasih. Wah, ini harus ditunggu nih kelas khususnya Pak Rudi. Mudah-mudahan ada waktu ya, Pak Rudi nanti bisa sharing langsung. Baik, dari Bang Andreas, mungkin saya rasa tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang hadir di Zoom meeting. Tapi mudah-mudahan kalau di grup ya, di grup ada yang mau minta sharing, Pak Andreas berkenan ya berbagi ya dengan teman-teman yang lain ya, mudah-mudahan. Siap. Betul. Mungkin closing statement Pak Andreas sebelum ditutup. Silakan, Pak Andreas. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah atensi atas penyampaian kami. Intinya, marilah kita tingkatkan kompetensi pengadaan sekaligus dilapisi dengan kompetensi anti korupsi, sehingga kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai integritas ke dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang jasa untuk kebaikan dan kemanfaatan untuk masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Boleh beri apa? Applause virtual untuk Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak Andreas atas sharingnya pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan proses praktik penyuluhannya bisa berjalan lancar. Butuh 2 kali lagi, jangan lupa disiapkan dari sekarang. Dan itu minimal 3 ya. Kalau mau lebih dari 3 juga nggak apa-apa Pak Andreas, silakan ya. Dan yang lain kepada rekan-rekan inspeksi yang lain atau yang baru bergabung pagi hari ini juga bisa mulai mengikuti e-learning pendidikan anti korupsi dasar dan integritas di newlearning.kpk.go.id. Lalu ikuti e-learningnya, selesaikan e-learningnya dan mulai menyiapkan portofolio. Dari saya itu mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, bisa semakin menguatkan integritas kita dalam melaksanakan tugas. Dan jangan lupa integritas itu bukan cuma disimpan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam diri, tapi juga kita harus sebarluaskan. Itu baru namanya pejuang integritas. Dari saya, Sastio Aji Darmawan untuk Insan Pengadaan Anti Korupsi dan Pak Andreas, sahabat saya, dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pula Bu memakai Yuliana, monitor. Terima Ya, kasih. Pak Aloysius. Wah, mantap Bang. Lagi izin pakai Bang, rompi nih. Waduh, luar biasa. lagi di lapangan Bang. Ya, siap, siap. Makasih Bang. Terima kasih banyak. Izin Bu Makasih Yuliana, banyak. monitor. Bu Yuliana, monitor. Ya, sepertinya tidak ini. Karena tadi hostnya sempat berpindah nih ke Bu Yuliana. Jadi mudah-mudahan karena saya recordnya di cloud Bang, jadi aman Bang. Kalau Ya, recordnya di komputer itu terputus dia. Ya, mudah-mudahan ya, nggak ada masalah di recordingnya. Oke, kita ketemu lagi Bang. Di nanti siang mungkin Bang ya, kita break dulu Bang ya. ya. Nanti Jam? saya share link baru. Kalau di sini kan di WIB, WIB ini jam 11, 11 lewat 14. Mungkin jam 1 Bang ya. Siap. Jam 2 Mudah-mudahan berarti di mudah-mudahan ada. kami ya. Iya, iya, iya. Ya. Yang belum presensi silakan presensi. Ada di kolom chat ya. Nah, untuk rekaman Zoom-nya nanti kita akan upload ke YouTube. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu. Bang izin live Bang. Kasih Ketua. Ya.